Dan ini mungkin awal pertama kali, ini jam 1 malam lebih 5 menit mengawali hari dengan di atas fitrah, menjadi sesuatu hal yang nikmat, bukti dari keagungan Allah Subhanahu wa taala bahwa hidayah itu bisa datang kepada siapa saja dan kapan saja. Mu'alaf Center telah memberikan fasilitas yang sangat amat luar biasa tanpa mengenal sebuah waktu di mana harus melakukan suatu syahadat dan lain-lain. Selalu siap dalam situasi apapun, selalu mau dalam membimbing orang-orang yang ingin mu'alaf, dan yang pastinya mereka mengamalkan apa yang diajarkan di Islam dengan realita yang sesungguhnya di dunia. Dan itu yang membuat saya tanpa basa-basi di waktu yang sama yang tadinya aku mengalami kerancuan yang luar biasa, cuman di hari ini, yang dini hari ini, di jam hampir 1:30 ini, Mu'alaf Center telah memberi fasilitas yang sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam wa ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan ini yang ajib, dan ini mungkin awal pertama kali, ini jam 1 malam ya, lebih 5 menit, jadi mengawali hari dengan di atas fitrah, menjadi sesuatu hal yang nikmat dan bukti dari keagungan Allah Subhanahu wa taala bahwa hidayah itu bisa datang kepada siapa saja dan kapan saja. Dan alhamdulillah telah hadir di hadapan kita saudara kita. Saya membacanya juga susah, nanti antum baca sendiri saja. Silakan dibaca dari sini semuanya, nanti sampai di sini ikuti saja. Surat pernyataan memeluk agama Islam yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Blasius Krismastia Ari Dwi Andra. Tempat tanggal lahir Semarang 23 Desember 1999. Alamat pekerjaan pelajar atau mahasiswa, agama terdahulu Katolik, dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Ahad tanggal 24 Safar 1445 10 September 2023, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sekarang ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ini dilanjutkan. Berikut pernyataan saya selanjutnya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh, dan taat menjalankan perintah syariat Islam
Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Yogyakarta, 24 Safar 1445, 10 September 2023, atas nama Blasius Krismastia Aridwi Andra. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Alhamdulillah, hayakumullah. Di dini hari yang mubarakah ini, beliau sudah mengikrarkan syahadat di hadapan para saksi, dan bahwasanya demikianlah fitrahnya seseorang itu, bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah mencari jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu nenek moyang kita Adam alaihissalam, Allah berikan ujian kepadanya dengan satu perintah untuk tidak mendekati buah larangan, dan kemudian Adam alaihissalam melakukan pelanggaran, dan kemudian Allah menghukum Adam alaihissalam untuk turun ke dunia. Maka tatkala Adam menerima perintah itu untuk turun ke dunia, dan juga ia bertaubat untuk pasrah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kesempatan untuk kembali kepadanya dengan cara kembali mentaatinya. Dan taat dimulai dengan membuka hati, membuka diri untuk menerima segala apa yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, menerima segala ketetapan dari Sang Pencipta alam semesta ini. Walhamdulillah, ketetapan terakhir yang Allah turunkan adalah Islam, dan jalan terakhir inilah yang ia terima. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna dina indallahi al-Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Maka tidak ada jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali seseorang itu bi insyirahil sadr, dengan kelapangan dada untuk menerima Islam sebagai jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga surga yang dijanjikan adalah tempat yang akan menjadi tujuan kita kembali dengan izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita cukupkan kesempatan yang barakah ini dengan selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lega, tenang. Akhirnya ya. Jadi oh iya, nomor saya, oh ini kelewat. Ini ada beberapa apa namanya titipan, saya juga nggak tahu isinya. Ada, oh ternyata ada pakaian, ada mushaf, ada, nah ini apa namanya, buku panduan, ada songkok juga, songkok atau sarung ini. Ya. Nah ini tolong diterima sebentar. Ini saya tuliskan nomor saya, ya. Untuk nanti kalau mau menghubungi saya, bertanya dan sebagainya, atau ngajak saya jalan-jalan boleh. Dan juga ini apa ini? Sajadah ya, sajadah untuk sholat. Mohon diterima. Wakafnya dari kaum muslimin. Barakallahu fikum. Sami. Maaf. Satu pesan saya, jangan merasa minder untuk belajar, karena malu itu baik, tetapi kalau pada tempat yang tidak tepat dia menjadi salah. Ya, pepatah kita pun mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Kalau di dunia mu'alaf, malu bertanya sesat di akhirat lebih berbahaya lagi. Di afterlife ya. Tuh, belajar dan terus belajar.
Itu kalau para ulama kaum muslimin itu sampai punya pepatah ilal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat, dari ditimbang sampai dimasukkan ke dalam kuburan. Itu kita belajar. Dan pelajaran yang paling penting adalah seseorang itu mengetahui hakikat dia diciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa uridu minha min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Wa uridu minha ayyut'imun. Kami ciptakan jin dan manusia itu bukan lain kecuali untuk menyembah Dia, dan kami tidak butuh daripadanya untuk memberi rizki atau untuk memberi kami makan. Allah tidak butuh seperti itu. Cuma Allah itu apa? Menciptakan manusia adalah agar beribadah kepadanya. Dan makna ibadah itu memiliki dua unsur, yakni tunduk dan tauhid. Tidak menduakan. Menduakan meskipun tunduk dengannya juga tunduk dengan yang lain, maka ini tidak dikatakan ibadah, karena Allah tidak ridho dengan seperti itu, ya. Tidak menduakan tapi tidak tunduk, hanya percaya Allah itu yang disembah tapi nggak mau tunduk padanya, tidak mau menjalankan syariat yang melanggar, sama juga dia durhaka daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu ciptakan jin dan manusia itu untuk tunduk, patuh kepadanya, dan tidak mensekutukan dia dengan sesuatu apapun. Nah, kuncinya di situ. Nah, belajar dan terus belajar, sehingga kita termasuk orang-orang yang man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi dini. Kalau Allah itu menginginkan seseorang itu kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dengan agamanya. Nah, kalau tanda tangan. Yang di sini jenengan, yang di atas garis ini nanti tanda tangan dan nama. Namanya jangan diganti ya. Iya. Keren ya, Blasius. Blasius itu kan mungkin ledakan ya artinya. Blasius itu nama santo sih. Blasting itu kan kalau ini ya nama santo. Santo. Maaf ya, saya nggak berniat ini, saya nggak tahu. Christmas tianya itu yang kelihatan banget. Robin sama siapa tadi? Ical. Ya? Iya. Ini sudah jam 1. Saya sampai rumah nanti jam 2. Tapi saya harus pulang karena anak saya itu tadi meriang. Khawatirnya istri anak DB. Jadi semi siaga ini saya lupa, habis saya rata gowo. Nah, kemarin malam itu mimisan, terus saya cek tadi masih hangat, sore tadi bilang pusing, tapi alhamdulillah nggak ada. Ini berarti ya semoga mimisannya karena panas saja, bukan karena Capek. DP. Nah, ini Saya bisa sharing data. ya. Gimana? Flashback sebelum, after, before. Untuk kedepannya sih aku lebih punya dasar untuk menjalani hidup. Aku lebih ngerasa nantinya aku punya tatanan untuk kedepannya dalam menjalani hidup yang benar, karena menurutku Al-Quran mengajarkan hal-hal kebenaran untuk di dunia dan untuk menuju ke akhirat dan lain-lain. Dengan hal itu aku memiliki dasar untuk berjalan pastinya. Selain itu aku juga mempunyai kekuatan dari
dunia nyata yaitu orang tua dan teman-teman sekitar, tapi untuk segi iman dan lain-lain aku sekarang punya dasar karena sebelumnya aku terlalu terombang-ambing untuk aku harus kemana, untuk aku harus bagaimana, apakah ini benar, apakah itu salah, aku belum tahu. Dengan satu dasar yang pasti dan apa yang ku yakini untuk saat ini yaitu Islam, aku berharap kedepannya aku menjadi manusia yang lebih baik. Amin. Aku menjadi manusia yang diharapkan banyak orang dan menjadi sebuah doa banyak orang. Amin. Menjadi pribadi yang lebih baik pastinya, dan semoga juga kesalahan-kesalahanku di masa lampau atau hal-hal lain yang tidak benar dan lain tidak aku ulangi lagi, karena aku sudah punya dasar yang baru dalam menjalani hidup. Itu saja. Dan terima kasih juga buat Mu'alaf Center telah memberikan wadah, telah memberikan fasilitas yang sangat amat luar biasa tanpa mengenal sebuah waktu di mana harus melakukan suatu syahadat dan lain-lain. Selalu siap dalam situasi apapun, selalu mau dalam membimbing orang-orang yang ingin mualaf, dan yang pastinya mereka mengamalkan apa yang diajarkan di Islam dengan realita yang sesungguhnya di dunia. Dan itu yang membuat saya tanpa basa-basi di waktu yang sama yang tadinya aku mengalami kerancuan yang luar biasa, cuman di hari ini, yang dini hari ini, di jam hampir 1:30 ini, Mu'alaf Center telah memberi fasilitas yang sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Kalau dulunya yang menjadikan ragu di agama terdahulu itu apa itu? Konsep-konsep apa gitu? Kalau aku sih banyak hal yang kayak bercerita sebuah kisah-kisah saja sebenarnya. Kalau aku sih sedikit banyaknya ya itu hanya sebuah kisah sebenarnya dan lain-lain. Bukan the way of life gitu ya? Iya, kayak banyak hal yang hanya sebatas menceritakan yang enggak harus kita turuti. Contohnya kayak mengobrak-ngabrik bait Allah, itu kan ada mengobrak-ngabrik pasar yang ada di bait Allah itu dan lain-lain. Menurutku itu hanya sebuah cerita saja dan lain-lain. Bukan berarti tidak mendasar, enggak, karena setiap agama masih punya dasarnya masing-masing yang percaya itu. Cuman menurutku di yang sebelumnya itu tidak mengimplementasikan apa yang harus saya lakukan untuk dunia, dan tidak mengimplementasikan juga hal-hal yang harus ku perbuat untuk di akhirat nanti. Nah, kemudian kalau di dalam Islam konsep apa yang mendasar yang menjadikan kliknya itu? Sebenarnya yang tadi diomongin oleh Ustadz yang paling kena itu sebenarnya ketika Ustadz bilang bahwasanya semua itu sudah diatur sebenarnya. Semua itu sudah ada aturan, semua, bahkan di dunia ini pun banyak aturan yang tertera. Kita hidup tanpa aturan ya nggak bisa, kita hidup tanpa dasar ya nggak bisa, dan lain-lain. Sedangkan selama ini saya merasa saya nggak punya aturan, saya nggak punya dasar, saya menjadi orang yang sangat amat nggak benar dulunya dan lain-lain. Makanya dengan hal itu emang saya harus mempunyai dasar dalam hidup, dan Islam yang saya pilih. Berarti Islam memanusiakan manusia ya? Memanusiakan manusia. Mengembalikan manusia kepada realnya. Bahwa manusia itu memang butuh yang namanya aturan. Dan manusia itu, yang ku tahu, manusia tetap memiliki batasan di dunia ini. Dan batasan itu jelas-jelas ada di Al-Quran, dan hal itu yang kayaknya yang setelah ini ya apa yang menjadi batasannya yang tidak dibolehkan oleh Al-Quran, yaitu yang akan kulakukan. Karena selama ini saya seperti liar, saya nggak punya batasan apapun, saya kayak melakukan AIO itu ya sah-sah aja, padahal hal itu merugikan orang lain gitu. Jadi itu yang menjadi dasar saya gitu. Nah, nanti Al-Quran tetap dibaca, kalau belum bisa huruf Arabnya kan ada terjemah di situ. Nah, biasanya kalau orang baca itu kan dari kiri. Nah, tapi kalau sudah terbiasa, kalau di dalam buku-buku Islam itu kan baca dari kanan ke kiri. Nah, terserah kalau Quran
mau dibuka dari mana saja, ya, mau dari depan, dari kanan, mau dari kiri, insya Allah akan ketemu semua isinya sama. Ya. Tuh. Nah, oke. Bagaimana kita bisa istirahat malam ini? Harapannya apa, Mas? Harapannya untuk diri sendiri atau untuk diri sendiri, yang pasti bukan untuk sok-sokan mengajarkan, tapi apa yang bisa kita ajarkan untuk orang yang butuh pasti kita bantu. Sama halnya seperti apa yang saya dapat ketika saya butuh, ternyata ada yang memberikan suatu bantuan dalam hal spiritual atau agama dan lain-lain. Nah, nantinya kedepannya harapan saya tidak untuk mengajari atau saya sebagai suhu atau sebagai apapun itu, tapi ketika memang ada orang yang butuh, saya bisa membantu untuk urusan agama seperti itu. Itu harapan saya ke depannya. Dan yang pastinya ingin ya kalau diberikan kemampuan, ya pastinya ingin ikut mewartakan atau ingin ikut menyampaikan isi-isi dari Al-Quran ke teman-teman sekitar dulu atau ke orang-orang terdekat dulu, menyampaikan, mengingatkan sebatas itu. Ada ya, saran buat teman-teman yang kepingin masuk Islam? Sarannya pastinya saya tahu bahwa halangan terbesar kalian adalah orang-orang terdekat kalian sendiri pastinya dan lain. Beranilah untuk melangkah meskipun orang terdekat yang kalian khawatirkan, orang terdekat itu tidak mengetahui hal itu, tapi pastikan berani melangkah terlebih dahulu. Amalkan apa yang mau kalian lakukan dan lain. Islam memiliki banyak cara untuk kalian bisa masuk dan lain. Tanpa menghindarkan AIO, kalian tetap bisa masuk Islam, karena Islam sejatinya menurut saya memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin masuk ke dalamnya dengan banyak cara seperti itu sih. Jadi jangan takut aja karena luar biasa hal-hal yang kalian bisa dapat. Hanya sebatas mengerti sedikit aja itu akan ada perubahan dalam hidup, apalagi kalian memahami semuanya secara mendalam dan mendetail dan mengimplementasikan di dunia nyata. Seperti itu aja. Mungkin Ustaz Fatimah. Nah, sudah mulai tidur otak saya. Nah, hidup itu sebentar dan cuma bercanda, tetapi akhirat itu serius dan selamanya. Maka nikmatilah bercanda, tapi persiapkan untuk yang selamanya. Itu saja.